A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Fatihah ayat yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para sahabat membuka kitabullah dengan membacanya, dan para ulama telah sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat, ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat dan ditulis pada pembukaannya, ataukah merupakan salah satu ayat dari setiap surat, atau bagian dari surat Al-Fatihah saja dan bukan surat-surat yang lainnya, ataukah basmalah yang ditulis di awal masing-masing surat itu hanya untuk pemisah antara surat semata dan bukan merupakan ayat. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, baik salaf yang terdahulu maupun khalaf yang sekarang. Dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dengan isnad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui pemisah surat Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Di antara alim ulama yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat kecuali At-Taubah, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah, Ali. Dan dari kalangan tabi'in, Atha, Taus, Sa'id bin Jubair, Ma'kul, dan Az-Zuhri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal menurut satu riwayat, Ishaq bin Rahawiyah, Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berserta para pengikutnya berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah, tidak juga surat-surat lainnya. Namun menurut Daud, basmalah terletak pada awal setiap surat dan bukan bagian darinya. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Allah merupakan nama untuk Rabb. Dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, karena nama itu menyandang segala macam sifat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasr ayat 22. Dengan demikian, semua nama-nama yang baik itu menjadi sifatnya. Nama Allah merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya itu berasal. Maka di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahwa nama itu, yaitu nama Allah, adalah ismun jamid, yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Ar-Rahman, Ar-Rahim merupakan dua nama dalam bentuk mubalaghah, bermakna lebih, yang berasal dari satu kata Ar-Rahmah. Namun kata Ar-Rahman lebih menunjukkan makna yang lebih daripada kata Ar-Rahim. Abu Ali Al-Farisi mengatakan, Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala macam bentuk rahmat. Nama ini dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla semata. Sedangkan Ar-Rahim memberikan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman.
Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, Ar-Rahman yaitu jika dimintai maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim yaitu jika permohonan tidak diajukan kepadanya maka dia akan murka. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Saleh Al-Farisi Al-Khuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Nama Ar-Rahman hanya dikhususkan untuk Allah semata, tidak diberikan kepada selain dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyaman ma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Quran surat Al-Isra ayat 110. Oleh karena itu, ketika dengan sombongnya Musailamah Al-Kazzab menyebut dirinya dengan sebutan Rahman Al-Yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kesombongan, kebohongan, dan membongkarnya, sehingga ia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah Al-Kazzab, yaitu Musailamah si pendusta. Sedangkan mengenai Ar-Rahim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Sebagaimana dia juga pernah menyebutkan selain dirinya dengan salah satu dari nama-namanya, sebagaimana firman-Nya, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia sami'an, yaitu mendengar, dan basiran, yaitu melihat. Quran surat Al-Insan ayat 2. Dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah ada yang disebutkan untuk selain dirinya, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dia memulai dengan nama Allah dan menyifatinya dengan Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Wallahu alam bisawab.